Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadail dengan NIM 42123001083 ingin menjelaskan tugas DSF, yaitu membuat desain lift menggunakan SolidWorks. Di sini saya membuat lift barang untuk menyortir sabun yang memiliki 3 warna, yaitu biru, hijau, dan warna silver. Nah, di sini kami menggunakan motor, pemberat, lalu kabin untuk liftnya, lalu diperkuat oleh rangka lift, lalu rel untuk liftnya, lalu terdapat tali. Jika sabun silver terdeteksi, maka lift ini akan naik ke lantai 3. Gitu sudah selesai dan langsung bakal turun. Lalu sabun datang lagi. Ketika mendeteksi berwarna biru, sabunnya tetap di lantai 1. Jika sensor mendeteksi sabun berwarna hijau, dia bakal naik ke lantai 2. Seperti itu. Perkiraan seperti ini video liftnya berjalan. Ini video lift berjalan untuk bagian POV isometrik. Jika sensor mendeteksi barang berwarna hijau, dia bakal naik lantai 2. Lalu jika lift mendeteksi sabun warna abu-abu atau silver, dia naik lantai 3. Dan jika dia mendeteksi barang berwarna biru, dia bakal turun ke lantai 1. Lalu ini untuk tampilan dari depannya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 42123001078 dari kelas Mekatronika semester 6 C pagi. Jadi di sini saya ingin membuat video terkait tugas dari mata kuliah desain sistem mekatronika, di mana kali ini tugasnya disuruh membuat desain CAD untuk lift 3 lantai. Jadi di sini saya akan menjelaskan bill of material dari lift 3 lantai tersebut. Nah, di sini saya sudah memisahkan beberapa anggaran kebutuhannya, yaitu pertama ada anggaran kebutuhan panel elektrikal, lalu ada anggaran kebutuhan lift, dan ketiga ada anggaran untuk biaya jasa. Untuk yang D ini adalah total dari ketiga anggaran tersebut. Nah, untuk anggaran kebutuhan panel elektrikal itu digunakan untuk komponen-komponen yang ada di dalam elektrikalnya nanti, dan di dalam panel elektrikalnya nanti, termasuk panel boxnya juga. Di sini saya menggunakan panel box dengan ukuran 60 kali 40 kali 25 cm, lalu ada wire duct, DIN rail, PLC. Nah, PLC yang saya gunakan di sini Mitsubishi FX5U, lalu ada relay 24 volt DC, lalu ada PSU 24 volt DC 5 ampere 120 watt, lalu ada terminal box 3 volt, lalu ada MCB 1 phase 10 ampere, lalu ada kabel power merah, biru, hijau, strip kuning untuk ground, hijau strip kuning, biru untuk netral, dan merah untuk power. Nah, dengan tipe kabel yaitu ketiganya sama, NYAF 2,5 mm kuadrat dengan panjang 25 meter. Nah, lalu ada kabel untuk rangkaian kontrolnya itu berwarna merah, hitam, dan biru. Nah, di sini kabel untuk ketiga kabel tersebut memiliki spesifikasi yang sama, yaitu NYAF 0,75 mm kuadrat dengan panjang 50 meter. Lalu ada skunye, di mana saya menggunakan skunye supaya tidak terjadi korsleting ketika pin yang berdekatan atau serabutnya berdekatan. Lalu ada 3 button yang saya gunakan dalam panel ini, yaitu push button start, push button stop, dan emergency button. Lalu
Indikatornya yang saya gunakan pada panel box elektrikal ini ada dua, yaitu lampu merah sebagai indikator off, lalu ada lampu hijau sebagai indikator on. Nah, ketiga button dan dua lampu indikator itu memiliki diameter yang sama sehingga akan cocok nantinya di panel dengan diameter 22 mm. 22 mm. Nah, di sini saya terdapat quantity satuan harga satuan total harga barang, di mana total harga barang didapatkan dari quantity dikali harga satuan. Lalu untuk harga barang plus 20% charge itu didapatkan dari total harga barang dikali 20% ditambah hasil perkaliannya ditambah dengan total harga barang. Nah, setelah itu ada biaya transportasi atau biaya ongkir dari tiap komponen tersebut, dan sehingga didapatkan total setelah di charge 20%. Nah, jadi total harga barang sebelum charge 20% itu sekitar 8.602.321 perak. Dan setelah di charge 20%, maka totalnya akan berubah menjadi 10.270.780 perak. Nah, di sini terdapat selisih antara sebelum dan setelah di charge, di mana selisih ini bisa dibilang adalah keuntungannya sebagai pekerja. Selisih itu jadi sama kayak keuntungan di sini. Jadi selisihan atau keuntungan yang didapatkan itu 1.668.464 perak dari anggaran untuk kebutuhan panel elektrikal. Oke, di sini juga terdapat link penjualan yang sudah saya masukkan linknya. Dan di sini untuk saya akan menjelaskan bagian anggaran kebutuhan lift juga. Di sini saya menggunakan motor lift motor satu pasang 0,37 kW, 0,5 horsepower atau HP, dan 1450 rpm. Nah, setelah itu saya menggunakan rangka besi untuk liftnya, lalu ada pegas lift sebagai pengaman, sehingga pada saat terjadi kegagalan pembacaan dari sensor, liftnya tidak langsung jatuh ke tanah secara jatuh langsung boom. Tapi ada pegas di bawahnya supaya dia bisa mantul kembali dan efeknya tidak separah itu. Jadi pegas lift ini sebagai safety atau pengaman. Nah, lalu saya menggunakan roda lift, kabin lift, habis itu ada rel lift, roda pemberat, rel pemberat, dan rantai lift. Nah, setelah itu saya menggunakan pulley dan dimisuhi sensor juga sebagai pengaman untuk pembacaannya. Lalu ada pemberat lift. Nah, di sini saya menggunakan pemberat lift karena sistem lift yang kami gunakan itu uh, adalah tipe yang menggunakan pemberat bukan yang menggunakan hidrolik, sehingga menggunakan tegangan atau elektrik, tidak menggunakan hidrolik sama sekali. Lalu untuk kuantitinya di sini terdapat sama kayak sebelumnya, ada kuantiti satuan harga satuan, total harga barang didapatkan dari kuantiti dikali harga satuan, lalu harga barang plus 20% charge. Ya, cara dapatinnya sama kayak sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Lalu ada transportasi ataupun ongkir dari alat tersebut. Nah, lalu ini total untuk harga barang plus 20% charge-nya. Nah, jadi bisa dilihat sebelum charge 20% itu total pembelanjaannya itu sekitar 47.696.000 rupiah. Dan setelah charge 20%, maka dia akan naik harganya menjadi 56.535.200 perak. Nah, selisih atau keuntungan yang didapatkan dari anggaran kebutuhan lift itu 8.839.200 perak. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan anggaran biaya jasa, lalu di sini ada jenis pekerjaan, jumlah pekerja, harga, total harga, yang sama kayak sebelumnya. Di sini terdapat beberapa jenis pekerjaan dalam pembuatan uh, lift kali ini. Ada jasa desain mekanikal liftnya. Di sini jumlah pekerja cukup satu orang saja dengan harga atau upah yang diberikan itu sekitar 4 juta rupiah. Dan setelah di 20% charge itu menjadi 4.800.000. Lalu ada jasa fabrikasi dan perakitan lift, di mana jumlah pekerjanya itu 2 orang karena proses perakitan lift ini lebih berat daripada mendesain. Lalu harganya itu juga akan lebih tinggi karena kita melakukan fabrikasi ataupun perakitan. Dengan harga untuk satu orangnya itu sekitar 8 juta dan total harganya 16 juta. Nah, setelah itu ada jasa elektrikal dan panel kontrol. Ini lebih ke arah nge-wiring panel kontrolnya, sehingga jumlah pekerja yang dibutuhkan itu hanya satu karena tidak terlalu berat, dengan harga atau upah 5 juta. Lalu ada jasa programming PLC, jumlahnya juga satu orang dengan harga atau upah yang diberikan itu sekitar 7 juta. Lalu ada uang internet untuk pekerja, jumlah pekerjanya ada dua saja, itu dengan harga satuannya itu 200.000. Dan bisa dilihat di sini ada transportasi juga untuk pekerjanya. Untuk desain mekanikal, fabrikasi, elektrikal, dan programming PLC itu mendapatkan transportasi sekitar 300.000 sampai dengan 500.000. Lalu untuk uang internet itu tidak terkena transportasi sama sekali. Dan sebelum charge 20% itu total biaya yang dikeluarkan adalah 33.800.000 rupiah. Dan setelah charge 20%, maka harga tersebut akan berubah menjadi 40.280.000 rupiah.
sehingga selisih atau keuntungan yang didapatkan itu Rp6.480.000. Nah, lalu kita akan masuk ke D, total anggaran pembuatan lift. Dari penjelasan yang tadi A, B, C, di sini terdapat anggaran kebutuhan panel elektrikal dengan harga anggaran awalnya itu 8.602.321 perak, lalu ada anggaran kebutuhan lift dan anggaran biaya jasa. Nah, di sini juga ada harga anggaran setelah 20% charge. Nah, bisa dilihat total anggaran pembuatan lift sebelum charge 20% itu adalah 90 juta 98.321 perak. Lalu setelah charge 20% itu total yang perlu dikeluarkan adalah 107.085.985 perak. Jadi selisih atau keuntungan di luar gaji yang didapatkan dari proyek kali ini untuk pekerja adalah 16.987.664 perak atau rupiah. Nah, itu kan keuntungan di luar gaji. Nah, gimana total keuntungan plus tambah gajinya? Nah, jadi kalau keuntungan plus gaji yang didapatkan oleh pekerja adalah 49.387.664 rupiah. Oh ya, saya dari tadi belum menjelaskan fungsi lift 3 lantai ini kami gunakan untuk sistem apa. Jadi kami menggunakannya untuk sistem storage untuk sortir sabun berdasarkan perbedaan warnanya dan nantinya akan dikirimkan ke storage. Jadi misalnya ada 3 jenis sabun dengan warna yang berbeda, misalnya ada sabun warna abu-abu. Nah, nanti jika ada sabun abu-abu maka dia akan diantarkan ke lift ke lantai 3. Lalu jika ada sabun berwarna hijau maka dia akan diantarkan ke lift lantai 2 dan jika warna biru maka dia akan di lantai 1 saja tempat penyimpanannya. Nah, jadi untuk motor yang untuk lift yang kami gunakan itu tidak terlalu berat karena kami hanya menggunakan untuk mengangkut barang seperti sabun, di mana berat satuan sabun itu adalah 100 gram dan untuk satu dus itu kami rencana isinya 100 sabun sehingga berat untuk satu dus itu sekitar 10 kiloan. Belum termasuk berat boxnya. Dan untuk satu kali pengangkatan itu bisa diisi oleh tiga box tiga box sabun yang berarti ada 300 sabun. Nah, jadi kami spesifikasi lift yang kami gunakan itu sekitar mentok di kurang lebih sekitar di 50 kiloan saja. Sehingga untuk harga totalnya ini lumayan murah, 107 juta 85.980 perak, 985 rupiah untuk setelah charge 20% total anggaran pembuatan lift setelah charge 20%-nya. Jadi jika Bapak Ibu berminat dalam pembuatan lift kami, bisa hubungi kami. Mungkin sekian saja video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.